رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ishak selaku dosen pengampu mata perkuliahan Ulumul Hadis, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita senantiasa bisa berkumpul dan berinteraksi di tengah pandemi ini meski secara virtual. Tak lupa salawat serta salam marilah kita junjung kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman Islam yang cerah. Perkenalkan, nama saya Iim Naila Faroh dari kelas 3 TBIB. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha memaparkan penjelasan mengenai pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas sanadnya. Pembahasan tentang hadis ini sangatlah penting karena sebagaimana kita ketahui bahwa hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Diharapkan dengan pemaparan ini kita semua dapat memahami hadis baik dari segi kualitas maupun kuantitas sanadnya, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam mengikuti amalan-amalan yang tercantum dalam hadis. Sebelum kita mendalami lebih jauh mengenai pembagian hadis, akan lebih baik jika kita memahami terlebih dahulu apa maksud dari hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis sendiri berasal dari kata hadasa yahdusu hudusan hadisan, yang berarti baru, dekat, kabar atau berita. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun persetujuan beliau. Pembahasan kali ini akan memaparkan lebih lanjut mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas sanad. Sanad sendiri berarti sandaran, yaitu jalan matan dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada mukhrij atau orang yang mengeluarkan hadis, serta sampai kepada mudawin atau orang yang menghimpun dan membukukan hadis. Selanjutnya ada 3 unsur penting yang harus ada dalam periwayatan hadis. Yang pertama yaitu kegiatan menerima hadis dari periwayat hadis. Yang kedua yaitu kegiatan menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu ketika hadis itu disampaikan, maka susunan mata rantai periwayatan hadis harus disebutkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sanad berarti sandaran atau jalan matan dari Nabi Muhammad SAW kepada para periwayat hadis, maka berdasarkan sanadnya ini, hadis terbagi menjadi 2 kategori, yakni hadis berdasarkan kuantitas sanad dan yang kedua yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang pertama yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas hadis. Pembagian dari segi kuantitas hadis ini berarti pembagian yang ditinjau dari jumlah orang yang meriwayatkan hadis atau dari jumlah sanad dalam suatu hadis. Berdasarkan kuantitas sanad, hadis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis gharib. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada setiap tingkatan sanadnya sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Dan yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang sanadnya sahih dan bersambung hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dalam hadis ini hanya mengandung pengertian sunni saja, tidak sampai kepada pengertian qat'i. Yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkan suatu hadis. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir akan dinilai valid apabila memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama yaitu diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, yakni sekitar 5-6 orang perawi. Yang kedua yaitu adanya keseimbangan antara tobikot pertama atau lapisan pertama dengan tobikot berikutnya. Dan yang ketiga yaitu hadis tersebut dihasilkan berdasarkan penglihatan langsung atau secara indrawi maupun secara empiris. Hadis mutawatir sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir maknawi, dan hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir lafzi
adalah hadis mutawatir yang susunan redaksinya sama persis. Sedangkan hadis mutawatir maknawi yaitu hadis yang hanya mutawatir maknanya saja, akan tetapi lafaznya tidak. Contoh dari hadis mutawatir maknawi ini sangat banyak, diantaranya mengenai al-ru'yat, serta hadis mengenai jumlah rakaat dalam sholat. Hadis mutawatir amali berarti hadis yang mengandung segala sesuatu yang berurusan dalam agama. Hadis ini sudah mutawatir antara umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun contoh dari hadis ini yaitu hadis terkait dengan pelaksanaan sholat jenazah, sholat id, pelaksanaan haji, serta pelaksanaan zakat. Yang kedua yaitu mengenai tentang hadis ahad. Hadis ahad akan dinilai valid apabila memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama yaitu dari sudut kuantitas. Dari sudut kuantitas, hadis ahad berada di bawah kuantitas hadis mutawatir. Dan yang kedua yaitu dari sudut isi. Dari sudut isi, hadis ahad hanya mengandung faedah zani, tidak sampai kepada faedah qot'i. Hadis ahad dibagi menjadi dua bagian, yakni hadis masyhur dan hadis aziz. Hadis masyhur adalah hadis yang tersebar dan populer. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang lebih perawi, akan tetapi tidak sampai pada batasan mutawatir. Nah, kemudian hadis ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis masyhur yang sahih, hadis masyhur yang hasan, dan hadis masyhur yang dhaif. Hadis masyhur sahih adalah hadis masyhur yang sudah memenuhi syarat-syarat kesahihan dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan hadis masyhur hasan adalah hadis yang kualitas perawinya di bawah hadis masyhur sahih. Dan hadis masyhur yang dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kurang salah satu syarat dari syarat hadis sahih. Hadis ini tidak dapat. Dan hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya 2 orang perawi serta diterima dari 2 orang pula. Nah, pembahasan terakhir dari pembagian hadis dari segi kuantitas sanadnya yaitu hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa juga dapat diartikan sebagai al-munfarid yang berarti menyendiri, atau al-ba'id an aqaribihi yang berarti jauh dari kerabatnya. Hadis gharib sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis gharib yang dilihat dari sudut bentuk penyendirian perawi dan hadis gharib yang dilihat dari kaitannya antara penyendirian pada sanad dan matan. Dilihat dari sudut bentuk penyendirian perawi, hadis gharib dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Dan dilihat dari sudut kaitannya antara penyendirian pada sanad dan matan, hadis gharib dibagi lagi menjadi 2, yaitu gharib pada sanad dan matan secara bersama-sama dan gharib pada sanad saja. Dan poin kedua dari pembahasan kali ini yakni pembagian hadis dari kualitas sanadnya. Pembagian ini berarti bahwa suatu hadis harus benar-benar berasal dari sumber atau rawi yang dapat dipercaya kesahihannya. Hadis berdasarkan kualitas sanadnya juga dibagi menjadi 3 bagian, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih berarti hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dari awal sanad hingga akhir sanad, serta tidak terdapat syadz maupun ilat. Hadis hasan berarti hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu dan tidak bercacat. Dan hadis dhaif berarti hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih maupun syarat-syarat hadis hasan. Di antaranya perawinya tidak adil, perawinya tidak dhabit, dan terdapat kejanggalan dalam matan. Hadis sahih secara bahasa juga dapat diartikan sebagai didu sakim, yakni lawan kata dari sakit. Hadis sahih memiliki beberapa syarat, di antaranya yang pertama, sanadnya harus bersambung, di mana semua rawi dalam hadis harus mendengarkan langsung dari gurunya. Yang kedua yaitu semua rawi dalam hadis harus dhabit, dengan kata lain kuat hafalannya. Dan yang ketiga yaitu tidak syadz, di mana tidak ada pertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau tidak cacat. Hadis dhaif secara bahasa dapat diartikan sebagai hadis yang lemah atau tidak kuat. Hadis dhaif sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis dhaif ditinjau dari segi terputusnya sanad dan hadis dhaif karena periwayatnya tidak adil. Pembagian hadis dhaif ditinjau dari segi terputusnya sanad terbagi menjadi 5 macam hadis. Yang pertama yaitu hadis mu'alaq. Hadis mu'alaq berarti hadis yang dihapus awal sanadnya. Yang kedua yaitu hadis mursal. Hadis mursal berarti hadis yang gugur akhir sanadnya. Dan yang ketiga yaitu hadis munqati, di mana hadis tersebut
terputus tengah-tengah sanadnya. Yang keempat yaitu hadis mu'annana dan mu'annan, dan yang kelima yaitu hadis mu'adal, yang berarti dua sanad atau lebih dalam hadis tersebut terputus secara berurutan. Kemudian, pembagian hadis dhaif karena periwayatnya tidak adil terbagi menjadi 3 macam hadis. Yang pertama yaitu hadis maudhu, yang berarti hadis yang dibuat-buat. Yang kedua yaitu hadis matruk, di mana periwayat dalam hadis tersebut tertuduh dusta, dan yang ketiga yaitu hadis mungkar, di mana hadis tersebut mengingkari atau berlawanan dengan hadis yang lain. Tak terasa sudah sampai di penghujung materi. Dapat kita simpulkan bahwa hadis ditinjau dari segi kuantitas sanadnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis gharib. Sedangkan hadis ditinjau dari segi kualitas sanadnya juga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.